Kasus perkelahian antara dua kelompok silat Indonesia di Taiwan menjadi sorotan, terutama karena memunculkan berbagai hambatan komunikasi yang memperburuk situasi. Salah satu hambatan utama adalah kesalahpahaman budaya. Dalam konteks ini, perbedaan norma, nilai, dan cara pandang antar kelompok bisa menjadi pemicu konflik. Di negara asing seperti Taiwan, interaksi lintas budaya seringkali memerlukan pemahaman yang mendalam untuk mencegah kesalahpahaman. Namun, minimnya edukasi tentang keberagaman budaya sering membuat situasi semakin rumit. Selain itu, barir bahasa juga menjadi faktor signifikan. Tidak semua pihak mampu berkomunikasi dalam bahasa yang sama, baik itu dalam bahasa Indonesia, dialek daerah, atau bahasa Mandarin sebagai bahasa lokal. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang salah atau tidak tersampaikan dengan jelas, yang pada akhirnya mempersulit proses mediasi. Kemudian, peran dari pihak ketiga seperti otoritas atau lembaga mediasi sangatlah penting. Namun, kurangnya keterlibatan aktif dari otoritas seperti KJRI Taiwan dapat memperlambat proses penyelesaian konflik. Mediasi membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan terencana, tetapi tanpa dukungan yang memadai, upaya perdamaian seringkali tidak berhasil. Dan yang terakhir, konflik ini dapat memperburuk stigma terhadap komunitas WNI di luar negeri. Perkelahian semacam ini seringkali menjadi sorotan negatif bagi komunitas Indonesia secara keseluruhan, terutama jika tidak ada komunikasi yang efektif dengan pihak berwenang di Taiwan. Hal ini bisa menciptakan kesan bahwa WNI di luar negeri kurang mampu menjaga harmoni sosial yang berpotensi dan berdampak pada hubungan diplomatik dan persepsi masyarakat setempat terhadap komunitas Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya membangun saluran komunikasi yang lebih baik, meningkatkan pemahaman lintas budaya, dan melibatkan otoritas secara aktif dalam penyelesaian konflik. Pada kasus perkelahian antara dua kelompok pesilat Indonesia di Taiwan, penggunaan komunikasi verbal dan non-verbal memiliki peran yang signifikan, baik dalam memicu konflik maupun dalam upaya penyelesaian. Komunikasi verbal, kurangnya dialog dan mediasi. Komunikasi verbal yang kurang atau tidak efektif antara dua kelompok pesilat akan berkontribusi pada ketidakseimbangan informasi dan salah paham. Jika tidak ada komunikasi verbal yang konstruktif, maka konflik cenderung meningkat, misalnya dalam bentuk pertemuan atau dialog untuk menjelaskan perbedaan dan mencari solusi. Keterlibatan otoritas atau pihak ketiga yang kurang. Komunikasi verbal dari pihak otoritas atau konsulat yang minim dapat menghambat upaya mediasi. Komunikasi yang jelas dari pihak otoritas mengenai proses hukum dan upaya penyelesaian bisa membantu mengurangi ketegangan dan memperbaiki situasi. Perkataan provokatif dan emosi yang tinggi. Dalam situasi seperti ini, komunikasi verbal yang melibatkan emosi tinggi atau provokasi bisa memperburuk ketegangan. Jika anggota kelompok saling berdebat atau berbicara dalam nada tinggi, maka hal ini bisa semakin memperkuat perpecahan. Komunikasi non-verbal. Tindakan kekerasan dan isyarat agresif. Komunikasi nonverbal seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan sikap agresif atau seperti penggunaan senjata memainkan peran kunci dalam memperburuk situasi. Tindakan kekerasan dapat mengirim pesan intimidatif, memperluas konfrontasi, dan memicu konflik yang lebih besar. Postur dan ekspresi emosional. Postur tubuh yang tegang, ekspresi wajah yang marah, serta sikap defensif dari kedua belah pihak memperkuat ketegangan dan ketidakseimbangan. Komunikasi nonverbal ini sulit disadari, namun dapat memicu emosi dan konflik. Interaksi fisik yang berpotensi bahaya. Interaksi nonverbal yang melibatkan tindakan kekerasan seperti penggunaan senjata, contohnya pisau, parang, dan lain-lain, mencerminkan komunikasi nonverbal yang lebih ekstrem dan berbahaya. Lalu, bagaimana upaya penyimbangan?
penting untuk meningkatkan komunikasi verbal dan nonverbal yang konstruktif, seperti dialog damai, keterbukaan, dan mediasi yang melibatkan pihak otoritas dan tokoh masyarakat, guna mengurangi ketegangan dan mencegah konflik serupa di masa depan. Ya, penggunaan teknologi bisa berperan dalam perubahan situasi dan dinamika konflik seperti kasus perkelahian kelompok silat Indonesia di Taiwan. Berikut beberapa dampak dan perubahan yang dapat terjadi akibat penggunaan teknologi. Yang pertama, ada informasi cepat dan luas yang tersebar seperti media sosial dan berita online. Penyebaran berita dan informasi yang cepat, media sosial dan platform berita online memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Dalam kasus ini, kejadian berkontra dengan mudah tersebar melalui media sosial yang bisa memperburuk situasi dengan memicu spekulasi hoaks atau provokasi tambahan. Efek viral dan stigma, video atau berita yang viral dapat memperburuk reputasi komunitas WNI di Taiwan, menimbulkan stigma dan ketegangan lebih lanjut. Yang kedua ada media dan komunikasi digital untuk mediasi dan informasi hukum. Peningkatan akses ke informasi dan dukungan teknologi memungkinkan otoritas seperti Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk memberikan informasi dan dukungan hukum secara lebih cepat dan efisien kepada WNI yang terlibat. Komunikasi virtual dan mediasi online. Teknologi memungkinkan komunikasi virtual seperti telekonferensi atau komunikasi daring yang dapat digunakan untuk mediasi antar pihak yang terlibat atau dengan otoritas terkait guna mencari solusi damai. Nah, yang ketiga, penggunaan alat dan senjata berbasis teknologi. Senjata yang lebih canggih, teknologi dapat mempermudah akses terhadap senjata dan alat-alat yang lebih canggih, seperti senjata tajam atau alat-alat pertahanan yang digunakan dalam konflik tersebut. Penggunaan aplikasi dan alat keamanan, teknologi memungkinkan penggunaan aplikasi pencegahan konflik atau alat bantu keamanan seperti kamera pemantau, sistem pelaporan online yang dapat mempercepat respon otoritas jika terjadi konflik serupa di masa depan. Etika komunikasi sangat berperan penting dalam menghasilkan komunikasi yang efektif, termasuk dalam kasus perkelahian kelompok silat Indonesia di Taiwan. Namun dalam situasi tersebut, etika komunikasi yang tidak diterapkan dengan baik justru bisa memperburuk konflik. Berikut penjelasan bagaimana etika komunikasi dapat mempengaruhi kasus tersebut. Yang pertama ialah etika komunikasi yang kurang efektif. Kurangnya empati dan toleransi bisa memperburuk kesalahpahaman dan ketegangan. Dalam konflik ini, komunikasi yang tidak memperhatikan perspektif dan perasaan pihak lain cenderung menghasilkan pertentangan. Penggunaan bahasa kasar, provokasi, serta komunikasi yang tidak sopan dapat memicu emosi negatif dan konflik. Kedua ialah komunikasi yang tidak transparan dan salah informasi. Distorsi informasi dan spekulasi dalam kasus ini. Media sosial juga bisa memperparah keadaan karena berperan dalam penyebaran rumor atau berita yang salah. Jika komunikasi tidak terbuka dan transparan, informasi yang salah atau distorsi dapat menyebar, memperkeruh situasi, serta ketidakjelasan proses hukum atau upaya mediasi dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang proses hukum atau mediasi. Kebingungan dan ketidakpercayaan dapat muncul, memperlambat atau menghambat upaya penyelesaian konflik. Ketiga ialah komunikasi yang efektif dengan etika terjaga. Peningkatan dialog dan mediasi yang sopan dan sikap terbuka, empati dan saling menghormati, proses mediasi dapat lebih efektif. Upaya mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral seperti otoritas atau konsulat dengan komunikasi yang adil dan transparan bisa membantu meredakan konflik. Penggunaan komunikasi nonverbal yang damai dapat menghindari komunikasi nonverbal yang agresif dan menggantinya dengan sikap kooperatif dan damai bisa membantu membangun komunikasi yang lebih efektif, mengurangi ketegangan dan mempercepat penyelesaian konflik. Keempat ialah etika dalam penggunaan teknologi. Media sosial yang bertanggung jawab jika digunakan secara etis dapat membantu penyebaran informasi yang akurat dan konstruktif. Penyediaan informasi dan edukasi online yang beretika dapat memberikan informasi edukatif melalui platform digital tentang nilai-nilai budaya, toleransi, dan komunikasi yang efektif dapat mencegah terjadinya konflik di masa depan. Secara keseluruhan, etika komunikasi yang efektif sangat-sangat berpengaruh pada penyelesaian konflik. Jika diterapkan dengan benar, komunikasi yang berdasarkan empati, keterbukaan, dan rasa hormat dapat membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan kualitas dialog serta hubungan antar komunitas. Terkait dengan kasus perkelahian antara dua kelompok silat Indonesia di Taiwan, beberapa teori komunikasi dapat diterapkan untuk memahami dinamika dan penyebab konflik, serta potensi solusi yang bisa diambil.
Yang pertama ada teori komunikasi antar budaya. Konflik yang terjadi antara dua kelompok silat dari latar budaya yang berbeda menunjukkan pentingnya komunikasi antar budaya. Ketidakseimbangan pemahaman nilai, norma, dan cara berkomunikasi dapat menjadi sumber konflik. Jika komunikasi antar budaya tidak efektif, kesalahpahaman, ketidaksesuaian, dan bisa memperburuk situasi. Pentingnya kesadaran budaya dan empati. Menurut teori ini, komunikasi antar budaya memerlukan empati, kesadaran budaya, dan pengenalan terhadap nilai-nilai kelompok lain. Dalam kasus ini, kurangnya pemahaman terhadap budaya dan norma kelompok lain yang menyebabkan ketegangan dan konfrontasi. Yang kedua ada teori komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah tidak efektif. Komunikasi satu arah seperti ketika otoritas atau kelompok hanya menyampaikan informasi tetapi tidak mendengarkan pihak lain, bisa mengakibatkan kegagalan pemahaman dan konflik. Komunikasi dua arah yang melibatkan dialog terbuka dan saling mendengarkan dapat memperkuat hubungan dan mempercepat penyelesaian konflik. Dialog dan mediasi yang efektif dalam kasus ini, komunikasi dua arah antara otoritas, kelompok yang terlibat, dan pihak kerja seperti konsulat sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan, mengunci ketegangan, dan menciptakan solusi bersama. Yang ketiga ada teori konflik. Konflik sebagai akibat ketidakseimbangan kepentingan dan kekuasaan. Menurut teori konflik, konflik dapat timbul akibat ketidakseimbangan kekuasaan, perbedaan daya kepentingan atau sumber daya yang terbatas. Dalam kasus ini, pertentangan kelompok silat yang berakhir pada perbedaan budaya, identitas, dan norma menyebabkan ketidakseimbangan yang memicu perkelahian. Pentingnya mediasi dan resolusi konflik. Teori ini menekankan pentingnya mediasi, dialog, dan pengelolaan konflik secara damai untuk mengurangi ketegangan dalam hal ini. Yang keempat ada teori komunikasi impersonal. Pentingnya komunikasi efektif dan empati dalam hubungan antar pribadi. Konflik yang kali melibatkan kesalahgunaan dan komunikasi yang tidak efektif. Dalam kasus ini, komunikasi interpersonal yang membangun empati dan saling pengertian sangat penting untuk memperbaiki hubungan antar kelompok. Penggunaan bahasa dan isyarat agresif, komunikasi interpersonal yang penuh dengan emosi negatif dan bahaya agresif yang memperburuk konflik. Teori ini menekankan pentingnya penggunaan komunikasi yang santun dan penuh empati untuk memfasilitasi penyelesaian konflik. Yang kelima ada teori komunikasi massa dan media sosial. Peran media sosial dalam penyebaran informasi dan stigma. Media sosial memegang peran besar dalam menyebarkan informasi cepat dan terkadang tidak akurat yang bisa memperburuk ketegangan. Teori ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam membentuk persepsi dan memicu konflik jika digunakan secara tidak etis. Secara keseluruhan, kasus perkelahian ini dapat dianalisis melalui berbagai teori-teori komunikasi yang membantu memahami dinamika konflik, pentingnya komunikasi efektif, dan peran otoritas serta media dalam menyelesaikan konflik.